Baik, selamat malam Bapak Ibu yang mulia Biku Sangha, yang luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Buddha Nubawena Satioto. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, saya Amelia Larissa. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma, episode ke-25, Kamis 16 Mei 2024, yang akan diisi oleh Yang Mulia Biku Olaraguno, dengan topik Sialan yang Beruntung. Acara ini diselenggarakan oleh Dhamma Meta Jember dan KBTI Keresidenan Besuki. Ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mic dalam kondisi di mute. Selanjutnya, untuk mengkondisikan ketenangan batin, marilah kita mendengarkan lagu yang berjudul Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Baik, selanjutnya marilah kita awali sebulan pendalaman Dhamma pada malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh moderator kita kepada Saudara Mulyadi. Kami persilakan. Yang mulia Bante, Wandami Bante, izin Bante untuk memulai dengan membacakan nama Karapata. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita bersikap anjali. Kita akan bersama-sama memulai sesi kita pada malam hari ini, sebulan pendalaman Dhamma, dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang Namami.
Sanghang namami. Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, mari kita tetap bersikap anjali. Kita akan melaksanakan permohonan lima sila kepada Bante. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Tatiampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Iya mahang wadami tang wadita Ama Bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Saranagamanang paripunang Amabante Panatipata Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumicacara
Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccācara Weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya Majapama Datana Wiramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapama dattana weramani sikkhapadang samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbutting yanti tasma silang visuddhaye. Amabante sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya saya silahkan kepada Saudari Elmi untuk membacakan syair Dhammapada untuk sesi kita pada malam hari ini. Dhammapada Pubbhavaga syair 50. Nak paresang wilomani nak paresang kata katang atano wa awek keya kata inti akata nicati, yang artinya janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum pernah dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudari Elmi atas pembacaan syair Dhammapada. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita secara online, Bante Ola Raguno, untuk membawakan judul yang menurut saya ini agak nyentrik ya. Nggak banyak penceramah atau dhammadesana yang ketemu dengan judul seperti ini ya. Ini kita dengarkan saja nanti bagaimana Bante membawakan tentang sialan yang beruntung ya. Pada sebulan pendalaman Dhamma episode ke-25 yang diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online, KBTI Kresedaran Besuki, dan Wihara Dhamma Meta Jember. Sebulan pendalaman Dhamma ini juga live secara langsung melalui YouTube di channel Dhamma Meta Jember dan YouTube channel Dhamma Televisi. Sebelum kita memasuki, nanti Bante akan memberikan pembabaran Dhammanya, ada baiknya kita membacakan profil dari Bante terlebih dahulu. Profil narasumber Biku Ola Raguno, Pentabisan Biku atau Upasampada, nama Penahbisan Ola Raguno,
Tempat penghabisan di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya Jakarta. Tanggal penghabisan 6 Februari 2021 pukul 15:06 lebih 25 detik waktu Indonesia Barat. Nama penahbis atau upajaya Biku Mahadamadiro Mahatera. Nama guru penahbisan Kamawacarya Biku Citanando Mahatera. Nama guru pembimbing Anusawana-carya Biku Attadhiro Tera. Beliau saat ini berdomisili di Wihara Girimanggala, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi. Mari kita dengarkan pembabaran Dhamma dari Bante tentang sialan yang beruntung ini. Kepada Bante, disilakan. Ya, Hanumodana untuk Mas Mul, Miss Elmi, dan juga Amelia. Sebelum uraian Dhamma disampaikan, mari kita rangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memberikan penghormatan pada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Ya, Ibu Bapak sekalian, baik yang mendengarkan langsung dari Zoom maupun dari YouTube, dan juga yang mungkin nanti mendengarkan rekamannya, semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat, sehingga bisa menerima manfaat dari apa yang akan disampaikan beberapa menit ke depan. Sebetulnya saya deg-degan ngasih judul ini, karena beberapa kata itu sudah berubah makna. Utamanya kata yang paling awal ini, sialan itu, apalagi kalau dikasih tanda seru. Tapi sebetulnya makna menurut kamus, kata sialan itu ada dua arti. Arti pertama adalah orang yang sial, namanya sialan. Yang kedua adalah orang yang mendatangkan sial, namanya juga sialan. Terus belakangan ditambahin lagi di KBBI, arti yang ketiga adalah untuk mengumpat. Nah, itu karena sudah ada perubahan makna. Jadi yang dimaksud kata sialan ini adalah orang yang sial. Jangan dikasih tanda seru. Kenapa topik ini diangkat? Karena hari ini mau berbagi satu kisah agar kita bisa punya gambaran bahwa sesuatu yang membuat sial itu bukan dari luaran. Dan sesuatu yang membuat beruntung itu pun bukan sepenuhnya dari hal luaran. Jadi, kalaupun kita sekarang mengalami kesialan, yang paling penting itu adalah bagaimana mengubah kesialan itu malah menjadi keberuntungan, yaitu dengan memahami Dhamma. Jadi tujuan utama uraian ini disampaikan agar kita tidak memelihara cikal bakal yang membuat sial. Malam ini yaitu satu hal yang membuat sial adalah keserakahan. Jadi kesialan itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut, tetapi satu hal yang akan dibahas malam hari ini adalah keserakahan yang membawa sial.
Tetapi kalaupun sial, bisa menanggapinya dengan bijak. Jadi ada satu orang ini dari kecil hidupnya sial melulu. Tapi belakangan sebelum meninggal malah beruntung luar biasa. Beliau bernama Losaka. Beliau itu dari Kosala. Dari Kosala lahir di keluarga nelayan. Begitu hari pertama beliau dikandung, ke 1.000 nelayan yang ada di desa Kosala itu langsung sial. Jadi tidak ada satupun yang bisa menangkap ikan. Dan selain tidak bisa nangkap ikan, desa nelayan itu juga sampai 7 kali kebakaran katanya. Dan 7 kali disabotase desanya. Nah, ini kan kejadiannya agak janggal. Kemudian para penduduk desa itu menyadari sebelumnya tidak pernah sesial ini. Jadi mereka berpikir pasti ada yang sialan, pasti ada yang membawa sial. Lalu tetua desa punya inisiatif, dibagi dua lah penduduk di Kosala itu yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi masing-masing ada 500 keluarga. Nah, hanya satu kelompok saja yang sial, satunya lagi sudah bisa berlayar lagi, dapat ikan lagi. Kemudian 500 kelompok itu dibagi dua, terus dibagi dua lagi, dibagi dua terus sampai cuman ada satu keluarga yang masih sial. Yaitu siapa? Keluarganya Losaka itu sendiri. Akhirnya satu keluarga ini diusir dari desa. Lalu dengan susah payah, ya karena masih di dalam kandungan kan, ibunya membesarkan kandungannya seorang diri jadinya. Terus ayahnya kemana? Kabur karena tahu menurut pendapat mereka yang bikin sial ya si bayi yang ada di kandungan itu. Sehingga ketika waktunya tiba, ibunya melahirkan sendiri di dekat tong sampah dan membesarkan Losaka itu seorang diri. Jadi agar bisa bertahan hidup mereka ngapain? Mereka itu meminta-minta. Jadi dengan satu pecahan kendi begitu yang ditaruh di tangannya mereka mengemis. Sampai Losaka bisa berdiri, berjalan sendiri, ibunya meninggalkan Losaka juga. Karena ibunya berpikir bahwa dia yang bawa sial gitu. Padahal menurut pustaka suci di Losaka Jataka ini yang bawa sial ya anaknya itu gitu. Sehingga mau tidak mau ya Losaka sebatang kara jadinya. Karena sebatang kara sebagai pengemis, tidak ada yang ngurus, tidurnya ya sesuka hatinya di mana yang sepi di sana dia tidur. Dan tidak pernah mandi katanya. Jadi anak kecil ya bocah Losaka ini bertahan hidup diumpamakan seperti setan pemakan sampah penampakannya. Kurus, cuman bisa hidup dari mengais-ngais sampah. Dan ketika dia sudah 7 tahun, dia mulai mengubah dari kebiasaan memungut sampah, kini memungut nasi yang ditemukan di sebelah tong sampah. Jadi masih di sekitaran sampah. Nah, pada waktu itu ketika dia mengais-ngais nasi, dan sering juga dia mengais-ngais nasi di dekat tempat mencuci piring, keberuntungan mulai datang. Jadi Bante Sariputa melihat ada bocah mengais-ngais nasi begitu, sehingga dengan penuh kasih sayang, Bante Sariputa memanggil bocah tersebut. Kalau di Pustaka Suci sih dikatakan, kemarilah nak, begitu. Jadi kemudian bocah Losaka mendekat, ditanya, di mana orang tuamu? Losaka menjawab, mereka telah meninggalkan saya, Bante.
Bante Sariputa lalu menjawab, mau ndak kamu jadi biku? Dia jawab, mau Bante. Tapi siapa yang mau jadi upajaya saya? Sedangkan saya ya seperti ini. Karena memang harus menemukan upajaya dulu kalau mau jadi biku. Sehingga Bante Sariputa menawarkan diri sebagai upajaya. Lalu beliau ditahbis menjadi samanera terlebih dahulu. Kemudian dia memandikannya, bahkan mencukurnya, bahkan. Dan setelah cukup umur, mungkin sekitar 19 setengah sampai 20 tahun, beliau baru ditahbis menjadi biku, dikenal sebagai Bante Losakatisa. Artinya Bante yang selalu tidak beruntung. Bante yang hanya mendapatkan sangat sedikit persembahan. Jadi tidak peduli ya seberapa melimpahnya begitu, ada makanan, ada umat-umat yang berkumpul, tapi anehnya Bante Losaka tidak pernah dapat makanan yang layak. Jadi beliau hanya dapat sekadar untuk bertahan hidup saja. Ditulis di pustaka suci hanya dapat 1 sendok nasi. Jadi begitu patah beliau dikasih 1 sendok, entah mengapa umatnya melihat patahnya sudah penuh. Sehingga umatnya yang lihat ngasih dana ke patah yang lain. Tetapi kalaupun ada yang melihat patahnya Bante Losaka ini kosong, kemudian dikasih nasi, begitu mau ngasih sendok berikutnya, nasi yang di umat juga hilang. Jadi agak sedih sebetulnya. Kekurangan makan terus, meskipun yang dana ramai begitu. Tetapi bukannya berkecil hati, beliau malah menggunakan kenyataan yang pahit ini, yang sial ini, sebagai bahan perenungan. Jadi beliau mengetahui bahwa memang demikian hidup ini. Dari kecil sampai beliau jadi biku, banyakkan deritanya daripada bahagianya. Jadi dia mengetahui kemunculan derita, lalu karena mengetahui kemunculan derita, dia tahu kemunculannya seperti apa, dia juga tahu kepadamannya seperti apa. Dan dia tahu juga cara untuk memadamkan seperti apa. Sehingga beliau berhasil menembus 4 kebenaran Arya sampai tuntas. Sampai beliau mencapai arahat. Kan beruntung sekali. Jadi, kalaupun ya kita merasa hidup kita yang sekarang ini sangat menderita, jangan kabur dari kenyataan. Coba dijadikan sebagai bahan perenungan. Ketika kita muncul kesialan, kemudian menderita, itu tiada lain adalah bentuk dari kelekatan kita terhadap perasaan menyenangkan. Sehingga kita begitu merasa terpukul, merasa kecewa. Justru dengan demikian kita tidak akan lagi melekati apapun. Dan justru tidak melekati apapun itu adalah akhir dari derita. Jadi ini bukan penghiburan apalagi pembenaran, tapi inilah kebenaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Beliau kan pernah tuh berceramah, Sabe sangkara dukkati, yada panya ya pasati, atha nibindati dukhe, esa mago wisudia. Artinya, orang bijaksana yang melihat secara jelas bahwa segala bentukan adalah duka, maka ia akan jenuh pada duka. Nah, kejenuhan pada duka inilah jalan kesucian. Itu yang direnungkan oleh
Banti Losaka sehingga beliau tidak lagi melekati apapun, sehingga beliau menjadi arahata. Tetapi meskipun beliau sudah mencapai kesucian yang tertinggi, namun tetap beliau hanya mendapatkan persembahan dana yang jumlahnya juga tidak seberapa. Tetapi meskipun beliau secara fisik merasakan lapar, tetapi batin beliau tidak tersentuh sama sekali. Karena beliau tahu bahwa jasmani ya hanya untuk sekadar bertahan hidup saja. Dan karena beliau jarang mendapatkan asupan yang bergizi, maka jasmani beliau cepat usang, sehingga beliau paham bahwa tidak lama lagi beliau akan wafat. Nah, guru beliau, Bante Sariputa, tahu bahwa muridnya ini akan segera wafat. Lalu beliau berpikir bagaimanapun dia ini murid yang baik sebetulnya. Sehingga punya niatan agar paling tidak sekali seumur hidup beliau bisa kenyang, bisa makan dengan layak. Sehingga Bante Sariputa membujuk Bante Losaka untuk ikut pindah patah. Ah, pindah cara. Jadi kegiatannya itu pindah cara namanya. Tapi tetap tidak mau Bante Losaka dibujuk oleh Bante Sariputa. Kenapa? Karena sungkan. Sungkan beliau. Tetapi setelah dibujuk-bujuk, akhirnya beliau mau ikut Bante Sariputa. Diajaklah ke kota. Sampai kota, banyak orang kenal dengan Banti Sariputa, jadi kemungkinan dapat makanannya banyak sekali. Tapi entah kenapa penduduk kota tersebut malah hanya begini saja. Banti sudah pergi, nggak ngasih apa-apa. Jadi wah ini memang parah sekali ini. Keburukan yang dilakukan Banti Losaka di masa lampau ini pasti parah sekali. Sehingga Banti Sariputa meminta agar Banti Losaka ini pulang dulu ke wihara, disuruh duduk di tempat biasa menyantap makanan. Sementara Banti Sariputa menjauh dari Banti Losaka, begitu ngejauh, langsung para perumah tangga itu datang memberikan derma makanan kepada Banti Sariputa banyak lagi dananya. Nah, sehingga Banti Sariputa sendiri meminta tolong agar Banti Losaka yang ada di wihara itu diberikan makanan. Jadi sudah dibungkus-bungkus begitu sehingga Umate jalan ke wihara. Nah, Umate ini entah kenapa lupa pada Banti Losaka. Ingatnya apa? Ingatnya dia dikasih makanan oleh Banti Sariputa. Sehingga di tengah jalan dia lihat, ini kenapa saya bawa ini ya? Oh, tadi dikasih oleh Banti Sariputa. Ayo makan, makan, makan. Dihabisin makanannya. Terus Banti Sariputa kan berpikir, oh akhirnya Losaka bisa makan dengan nyaman. Sehingga setelah Banti Sariputa makan, balik ke wihara beliau. Beliau menemui Banti Losaka, kemudian Banti Losaka memberikan penghormatan kepada Banti Sariputa. Banti Sariputa kan mau memastikan makanannya sudah nyampe belum. Sehingga beliau tanya, sudah diterima belum makanannya itu? Banti Losaka menjawab, ya kalau saya terima mesti akan diterima tepat waktu katanya. Jadi ini bahasa Sutta ya, bahasa apa ya, bahasa pustaka suci yang artinya ya memang belum nasibnya dapat makanan itu. Jadi Banti Sariputa wah kasihan sekali, bentar lagi meninggal ini. Sehingga beliau meminta untuk
Banti Losaka menunggu ya, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Sehingga Banti Losaka ya balik lagi ke tempat tadi duduk di ruang biasanya makan. Lalu Banti Sariputa kemana? Ke istana Raja Pasenadi. Raja pasti banyak punya makanan, sehingga beliau ke sana. Tapi karena telah lewat dari tengah hari, tengah hari itu disepakati bayangan kita itu yang paling pendek. Jadi sekitar jam 12 begitulah. Karena tiap tempat beda-beda. Jadi kalau bayangan kita itu tegak lurus dengan badan kita, nah itu tengah hari. Waktu itu sudah lewat tengah hari. Sehingga Raja mengambil patah Banti Sariputa, lalu diisi dengan 4 jenis makanan yang manis yang diizinkan untuk para biku konsumsi setelah tengah hari. Jadi ada 4 ya bahan-bahan yang bisa dikonsumsi oleh para biku setelah tengah hari, yaitu air gula bahannya, madu bahannya, ghee apa ya, ghee itu seperti dadih begitu mungkin ya ghee, terus terakhir minyak. Jadi 4, air gula, madu, ghee sama minyak. Lalu bahan-bahan makanan yang terdiri dari 4 itu dibawa ke wihara, diberikan ke Bante Losaka. Tapi karena kembali lagi ya, Bante Losaka ini punya rasa hormat yang tinggi sekali pada Bante Sariputa, sehingga beliau malu dan nolak makan. Padahal belum makan, tetapi karena beliau punya rasa malu, tidak enak hati, jauh-jauh beliau disediakan makanan. Tetapi Bante Sariputa membujuk, makan saja. Nanti saya yang pegang patah ini, sementara kamu makan. Karena kalau patah ini saya lepas, saya kasih ke kamu, makanan di dalamnya akan lenyap. Jadi Bante Sariputa sudah tahu itu, bahwa dari dulu mungkin Bante Losaka ini entah melakukan apa, sehingga sebegitunya sialnya beliau. Sehingga dengan penuh rasa hormat, dengan penuh apa ya, segan ya, bukan takut tapi segan, beliau makan pelan-pelan sambil patahnya dipegang oleh Banti Sariputa. Nah, berkat kekuatan jasa kebajikan Banti Sariputa yang luar biasa besar, ketika makanan itu diambil tidak menghilang. Jadi demikian Banti Losaka itu akhirnya dapat makanan yang banyak, sebanyak yang beliau bisa tampung di dalam perut. Untuk pertama kali seumur hidup beliau. Jadi beliau setelah selesai makan dengan kepuasan hati, dan di hari itu juga beliau beristirahat, tutup mata tidak bisa buka lagi, tetapi sudah sebagai arahat. Nah, yang menarik dari kejadian ini adalah ketika Bante Losaka telah meninggal, ketika jasad beliau dikremasi, Sang Buddha hadir langsung. Karena tidak sering Sang Buddha hadir langsung kalau muridnya ada yang dikremasi. Bahkan yang lebih menariknya lagi, Sang Buddha memberikan petunjuk agar para Bante itu membangun setia untuk Bante Losaka. Dan para biku ya agak heran kenapa ya Bante Losaka yang sangat sial tersebut, sangat tidak beruntung, bahkan untuk bertahan hidup mendapatkan dana makan saja susah, tapi kok bisa mencapai kesucian ya. Tuh. Jadi itu yang menjadi pertanyaan di kalangan para Bante waktu itu. Nah, Sang Buddha menggunakan ini untuk membabarkan dhamma. Jadi beliau berpesan kepada para Bante tersebut bahwa tindakan Bante Losaka sendiri
yang menyebabkan beliau menerima sangat sedikit dalam hal persembahan. Tetapi karena upaya beliau sendiri juga, beliau mencapai pembebasan. Lalu Sang Buddha menyampaikan bahwa di kehidupan yang lampau, nah baru terkuak. Beliau ternyata serakah, beliau ternyata kikir, dan ini yang paling penting pada malam hari ini, beliau menghalangi orang lain menerima persembahan. Sehingga ketika beliau menghalangi orang lain untuk menerima persembahan, akibatnya beliau pun sangat sulit mendapat persembahan. Tetapi bagaimanapun, dengan kemampuan beliau sendiri pula, beliau melakukan perenungan terhadap ketidakkekalan, terhadap ketidakmampu bertahanan, terhadap kebukandirian, anicca, dukkha, anatta, sehingga beliau bisa mengakhiri dukkha. Lalu Sang Buddha menyampaikan Losaka Jataka secara utuh. Kalau zaman sekarang kita pinjam dulu itu pintu kemana-mana milik Nobita sama mesin waktunya milik Doraemon tuh. Kita balik dulu ke zaman Buddha Kasapa. Jadi di zaman Buddha Kasapa itu Bante Losaka hidup sebagai biku di satu desa di wihara pedesaan begitu. Untuk memudahkan sebut sajalah beliau Bante Losaka lagi karena tidak terlacak namanya. Jadi Bante Losaka di zaman Buddha Kasapa punya donatur besar. Donaturnya adalah orang yang punya tanah di mana-mana. Sehingga donaturnya itu mendirikan tempat untuk Bante Losaka menjalani pelatihan. Dan Bante Losaka sebetulnya menjalankan sila dengan taat, rajin juga meditasi. Nah, ketika dia punya sifat yang demikian, tahu ada Bante, tata lakunya bagus, rajin meditasi, meskipun pandangannya belum lurus sehingga belum bisa mencapai kesucian, tetapi umat kan punya keyakinan. Sehingga beliau sangat disokong habis-habisan oleh donaturnya, tuan tanah itu. Sehingga Bante Losaka bisa hidup dengan nyaman, bisa berlatih dengan nyaman. Tapi suatu saat di desa yang sama dikunjungi oleh Bante yang betul-betul telah mencapai kesucian arahat. Dan ini adalah kunjungan pertama ke desa tersebut. Jadi donaturnya Bante Losaka, tuan tanahnya itu, melihat beliau jalannya anggun, tidak jelalatan matanya, pokoknya tenang sekali beliau lihat sehingga tuan tanah ini punya rasa salut, punya rasa hormat dan mengundang beliau makan. Nah, kemudian seusai menerima dana makan, seusai makan, lalu Bante yang arahat ini memberikan uraian dhamma singkat. Tetapi meskipun singkat, sangat mengena di hati tuan tanah itu. Lalu karena sudah perilakunya dilihat anggun, ceramahnya juga mengena di hati sehingga tuan tanah ini senang. Lalu mengundang, Bante, janganlah pergi jauh dari desa kami, tinggal di wihara kami, Bante. Nah, pada sore hari kami akan berkunjung ke sana, Bante.
Sehingga setelah diajak demikian ya Bante yang sudah arahat ini ya menerima dengan berdiam diri, kemudian beliau diarahkan untuk pergi ke wihara. Lalu ketika tiba di wihara, sebagai tata kebiasaan yang baik, mesti menghormat tuan rumah. Jadi Bante tamu yang arahat ini memberikan salam kepada Bante Losaka. Lalu Bante tersebut mengambil tempat di sampingnya, di samping Bante Losaka. Kemudian ramah tamah sudah berlangsung. Lalu Bante Losaka sebagai tuan rumah bertanya, sudah makan belum? Terus Bante tersebut, sudah. Makan di mana? Ada itu tadi diundang oleh tuan tanah di desa ini. Nah, lalu setelah berbincang-bincang itu, Bante yang tamu ini, Bante Arahat ini diarahkan ke kuti untuk istirahat. Jadi ketika masuk kuti, Bante tamu ini meditasi untuk menikmati kedamaian dalam kesendirian. Jadi kalau sudah tidak ada pengotor batin, sendiri pun, tidak ngapa-ngapain juga sudah menyenangkan sekali. Beda dengan orang yang banyak pengotor batin, disuruh diam diikuti saja, jangan buka handphone, jangan buka buku, kadang bisa gelisah. Atau ibu bapak bisa coba sendiri nanti di kamar, tutup pintunya, nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja. Nah itu nanti akan lama-lama bisa depresi sendiri, diserang oleh rasa bosan. Nah, setelah beliau masuk kuti, Bante Tamu ini sore harinya, seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuan Tanahnya datang. Dan beliau datang bukan seorang diri, tetapi diiringi oleh para pelayan. Jadi bawa macam-macam, bawa bunga, bawa pelita, bawa minyak, bawa mungkin wewangi-wewangian gitu. Nah, setelah memberikan salam kepada Bante Losaka, ya tuan tanahnya ini kan nyari Bante tuan rumah dulu tuh kasih penghormatan, malah langsung dia pergi ke kuti Bante tamu. Ditanya, malah yang ditanyain Bante tamunya, bukan Bante Losakanya, ditanyain kabarnya apa begitu. Langsung dia diarahkan ke kuti Bante tamu. Nah, setelah mengunjungi kuti Bante tamu, para umat ini duduk ya di pelataran kuti tersebut sambil mendengarkan dhamma. Oh, makin terinspirasi itu umat-umat yang datang itu. Lalu setelah uraian dhamma itu selesai, mereka memberikan persembahan. Bahkan tidak hanya persembahan kepada bantenya, bahkan pohon pohon yang ada di dekat kutinya itu juga dikasih persembahan saking hormatnya beliau, entah kenapa begitu. Lalu setelah pergi dari Bante tamu itu, umat-umat datang ke Bante Losaka, kemudian memberikan undangan besok langsung saja datang ke rumah mereka. Jadi enggak perlu pindah patah, tapi langsung ke rumah untuk menerima dana makan. Nah, setelah diundang ini mulai tuh di pikiran Bante Losaka itu muncul kekikiran. Karena pohon saja diberikan persembahan, tapi beliau enggak. Bante tamu diberikan persembahan. Pohon di sekitar kuti diberikan persembahan. Kok saya tidak gitu. Sehingga beliau merasa, wah saya sudah kehilangan kendali ini. Donatur saya sudah pergi ini, udah kehilangan ini. Terus beliau juga berpikir, ini kalau Bante tamu ini makin lama, makin menetap di sini, wah saya ndak bisa diperhatikan lagi. Mulai dah rasa iri muncul di sana. Karena serakahnya pengen terus disokong oleh orang yang sama. Sehingga dia mencari cara, ibu bapak. Bagaimana caranya agar Bantenya tidak betah. Jadi ketika pagi, besoknya,
Seperti biasa, Bante tamu memberikan penghormatan kepada Bante tuan rumah, tetapi Bante Losaka sengaja dia diam, nggak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Bante tamu ini bisa baca pikiran. Setelah diterawang, beliau tahu, oh, Bante Losaka berpikir, aku menghalangi beliau. Padahal di sini tidak ada niat sama sekali untuk menghalangi posisi beliau sebagai biku, apalagi menghalangi penyokong beliau. Kemudian tahu isi pikiran Bante Losaka, akhirnya Bante tamu itu setelah memberikan penghormatan langsung pamit ke kutinya balik lagi. Nah, setelah masuk ke kuti, Bante Losaka mengendap-endap datang ke kuti, menyentuh gong yang biasa dipakai untuk memberikan tanda mau berangkat pindah cara, tapi disentuhnya pakai bagian belakang kukunya. Jadi kecil sekali dia tempelin, tek, sehingga tidak bunyi. Lalu dia dengan tenaga yang sama ketuk pintu kuti Bante tamu. Tek. Lalu setelah melakukan dua aktivitas tadi, ya mengetuk gong sama mengetuk pintu, tapi suaranya pelan, dia lalu mengambil patah pergi. Sampai di tempat tuan tanah, yang ditanyain bukan kabarnya Bante Losaka, tetapi kembali lagi, di mana Bante tamu? Di mana temanmu? Lalu Bante Losaka ngomong, oh tadi saya sudah pukul gongnya, sudah saya ketuk pintu kamarnya, tapi beliaunya tidak keluar. Mungkin, mungkin loh ya, kata mungkin ini penting sekali. Mungkin makanan di sini tidak sesuai dengan selera beliau. Sehingga beliau sengaja tidak datang untuk memberikan kode pada kalian. Coba. Ya betul sih, Banti Losaka itu tidak bohong. Sudah ngetuk betul, gongnya diketuk. Pintunya sudah betul diketuk. Banti tamu tidak keluar betul. Tetapi mungkin betul juga kan mungkin. Sehingga setelah melakukan ucapan yang demikian, tuan tanah menjamu Banti Losaka seperti biasa. Dijamu makan, jadi dikasih makanan-makanan yang bagus. Jadi patahnya dibersihkan dulu pakai cuna namanya. Cuna itu sejenis serbuk agar bersih. Ya, mungkin kalau zaman sekarang mungkin pembersih begitu ya. Saya nggak boleh nyebut merek. Terus setelah dibersihkan patahnya, kemudian dikasih dah makanan apa segala macam, dilayanin luar biasa. Nah, setelah Banti Losaka makan, patahnya juga diambil lagi, dibersihkan lagi. Pakai serbuk yang sama, serbuk yang wangi untuk membersihkan patah. Lalu ditaruhlah makanan-makanan yang juga bagus. Nah, karena masih pagi, tuan tanah ngomong, beliau pasti, Banti tamu itu pasti kelelahan, sehingga nggak bisa datang ke sini. Kami minta tolong Bante ya, berikan makanan ini kepada Banti tamu tersebut. Nah, panaslah di dalam hatinya Banti Losaka. Tapi untuk Jaim begitu kan, ya dia senyum-senyum saja, diambil patahnya, kemudian pergi untuk balik ke wihara. Tetapi di tengah jalan dia mikir, kalau Bante tersebut mencicipi makanan yang enak ini sekali saja, maka ia tidak mungkin untuk diusir. Kalaupun diseret, tidak mungkin mau keluar karena makanan ini akan luar biasa memberikan kesan bagi si Bante tamu. Tetapi bagaimana caranya agar makanan ini tidak bisa dinikmati oleh Bante tamu? Mikir dah tuh, mikir keras.
Kalau saya kasih ke orang, ketahuan ini. Ini kan untuk Bante. Kenapa saya kasih ke orang? Berarti dibuang saja ke sungai. Tapi kalau dibuang ke sungai, ini kan ada mentega cairnya ini. Nanti ngapung di sungai ketahuan. Berarti dibuang ke tanah saja. Mau dibuang ke tanah, dia lihat banyak gagak. Wah, ini kalau saya dibuang di sini, gagaknya makin ramai. Nanti orang juga curiga. Nah, ketika kebingungan mau buang di mana itu makanan, dia lihat ada tanah. Tanahnya itu lagi dipakai untuk bakar-bakar begitu. Bakar-bakar sampah, bakar apa, sehingga dia buanglah itu makanan ke bara api itu. Untuk apa? Agar Banti Tamu tidak bisa menerima makanan tersebut. Pulanglah ke wihara Banti Losaka. Kemudian beliau pergi ke kuti, tempat Banti Tamu berdiam. Begitu dibuka, ternyata Banti Tamu sudah terbang, pergi ke tempat lain. Kenapa kok pergi beliau? Untuk mencegah Banti Losaka melakukan hal yang jauh lebih buruk lagi. Nah, karena tahu beliau tidak menemukan siapapun di sana, Bante Losaka langsung mikir, waduh, menderita saya ini karena keserakahan saya sejauh ini bertindak. Beliau itu bukan Bante sembarangan itu. Punya kesaktian, mana lagi kemungkinan dia sudah arahat lagi. Wah, langsung dia menyesal. Sejak saat itu dia menyesal. Dan sejak saat itu dia mulai sakit-sakitan. Tubuhnya kurus. Di pustaka suci ditulis seperti mayat hidup katanya. Lalu setelah meninggal, karena penyesalan, karena perbuatan buruknya tersebut, menghalang-halangi sosok yang luar biasa, yang mestinya dapat dana makan malah nggak dapat, masuk neraka. Dan di sana waktunya nggak sebentar, ditulis sekitar ratusan ribu tahun. Terus setelah perbuatan tersebut masak ya, dalam arti sudah hampir habis begitu kekuatannya untuk di alam apa ya tersebut, yang di neraka itu. Kemudian 500 kali kelahiran berturut-turut, beliau lahir jadi Yaka, tapi Yaka yang nggak pernah dapat makanan yang cukup. Yaka ini hanya bisa dapat makanan cukup satu kali saja, yaitu ketika akan meninggal. Nah, setelah lahir sebagai Yaka selama 500 kali dengan kondisi yang demikian, dia lahir lagi sebagai anjing. Anjing kudisan yang kurus kering. Dan beliau tidak pernah dapat makanan cukup kecuali akan meninggal. Nah, setelah 500 kali lahir sebagai anjing, kemudian dia lahir lagi sebagai pengemis. Begitu lahir sebagai pengemis, wah, satu kampung melarat itu kampungnya. Dan dia menderita dalam waktu yang sangat lama. Dan terakhir, baru deh beliau lahir sebagai Losaka di kehidupan Buddha Gotama. Jadi gara-gara menghalangi loh, gara-gara kikirnya, gara-gara pelitnya, gara-gara serakahnya, dia menghalang-halangi orang mendapatkan persembahan, deritanya ampun-ampunan. Jadi saya pesan kepada kita sebagai umat Buddha, janganlah memelihara keserakahan, janganlah memelihara kekikiran, karena itu tidak ada manfaatnya dan itu bisa membuat batin kita menderita. Bahkan ketika keserakahan itu muncul pun, batin sudah menderita. Dan bagi yang tidak bisa menahan diri seperti Bante Losaka, karena mungkin kebijaksanaannya kurang cukup, melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Makanya berhati-hatilah. Jadi sehubungan dengan hal inilah judul sialan itu dipakai. Tetapi bagaimanapun, jangan jadikan situasi yang sial ini, mana tahu kan,
kita pernah mengalami kesialan, kemudian jadi pembenaran untuk tidak praktik dhamma. Bante, saya belum kaya, Bante. Saya apes, Bante. Saya nanti-nantilah ke wihara, Bante. Bante, saya terlalu capek, Bante. Nanti-nantilah saya mendengar dhamma, Bante. Itu alasan-alasan saja. Padahal sudah jadi manusia, itu luar biasa kesempatannya. Bisa kenal dhamma pula. Itu lebih-lebih lagi luar biasanya. Jangan sampai disia-siakan. Nah, kita juga mesti meniru Bante Losaka ya. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, meskipun sial, justru jadikan kesialan itu sebagai bahan perenungan. Bahwa hidup ini ya warnanya ya seperti itu. Sehingga kita tidak lagi melekat pada apapun. Dan ketika tidak melekat itulah batin seseorang akan bebas. Nah, kita semua yang ada di kehidupan ini mesti memperjuangkan hal yang sama, yaitu bagaimana caranya kita belajar dan praktek dhamma untuk bisa juga mengakhiri derita secara tuntasnya, ya. Demikian yang bisa disampaikan sehubungan dengan sialan yang beruntung. Nah, jangan dikasih tanda seru sialannya. Kalau ada yang mungkin kurang jelas, silakan ditanyakan. Saya tutup dengan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, terima kasih Bante. Wah, luar biasa ceritanya ya. Saya pernah bacanya juga. Ternyata panjang ceritanya Bante itu ya. Kalau Saka Jataka itu panjang sekali ceritanya. Cerita itu mungkin Bante mungkin sudah agak meringkas dengan gaya ceritanya Bante ya. Ya jadi kita juga teman-teman mesti baca itu. Saya bacanya merinding gitu cuma gara-gara menghalangi aja ya, menghalangi kesempatan orang menerima persembahan aja begitu apa? Begitu sangat sangat sampai sampai makan enak cuma waktu mau meninggal aja itu. Dan itu banyak kehidupan itu. Sampai terakhir dia menjadi seorang arahat pun masih merasakan buah karma, wipaka karma buruk dari hal yang telah dilakukan pada zaman Buddha Kasapa itu ya. Entah berapa kalpa yang lampau itu memang mengikuti kita seperti bayangan memang karma itu. Baik Bante, Romo Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari sedama, tadi kita sudah dengarkan Bante menyampaikan tentang sialan yang beruntung. Ternyata sialan itu bukan mengumpat orang, bukan kita mengata-ngatai orang, tetapi adalah satu satu keadaan atau satu kondisi kita sedang tidak beruntung ya. Tetapi dengan kita dengarkan cerita Bante tentang Losaka Jataka itu, kita juga dapat melihat bagaimana eh, Bante Losaka ini mentransformasikan dari sesuatu yang kondisi yang kurang beruntung menjadi keberuntungan dan pada akhirnya beliau merealisasi kesucian tertinggi dan menjadi arahat. Dan hebatnya lagi ada satu informasi yang luar biasa, ternyata kalau sudah dalam tanda kutip ya berarti ya, takdir menjadi arahat itu ternyata di kehidupan terakhir itu ternyata dia nggak bisa meninggal ya, harus meninggalnya maksudnya waktu lahir itu nggak ada kesialan untuk harus meninggal gitu. Ternyata memang ada informasi seperti itu juga informasi baru untuk kita. Mungkin teman-teman harus baca ceritanya, bagus sekali gitu ceritanya. Saya sampai merinding baca waktu itu. Romo Ramani, Bapak, saudara-saudari sedama, silakan kembali ke posisi yang nyaman kembali. Kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang kesialan, tentang ketidakberuntungan, dan bagaimana mentransformasikan hal ini menjadi sesuatu yang beruntung. Eh, saya rasa kayaknya di chat Zoom sudah ada satu pertanyaan, izin saya bacakan, Bante. Silakan. Nah, nama budaya Bante dari Pak Andrew Yogianto. Saya pernah mendengar katanya orang baik bisa bernasib sial, seperti uangnya dicuri, terus orang jahat bisa hoki karena sukses mencuri dan lari tanpa ketahuan. Tapi selanjutnya tidak tahu bakal bagaimana nasibnya. Apakah sarannya tetap berbuat baik, meski mungkin bernasib sial? Mohon tanggapannya, Bante. Ya, kalau sepintas sepertinya
Kok kita melihat kiri kanan begitu, dia udah jahatnya bukan main, tapi masih aja untung, masih saja dapat jabatan. Di sisi lain, ada orang yang sudah berupaya baik, tapi malah sial melulu. Nah, kalau ini tidak bijak, kita cenderung cocok logi, menganggap nanti kebaikan itu tidak ada gunanya, menganggap keburukan itu tidak ada akibatnya. Makanya di dalam Dhammapada kan Sang Buddha pernah menyampaikan, selama kebaikan itu belum berbuah, maka orang itu cenderung menganggap kebaikan tidak ada manfaatnya. Demikian pula, selama keburukan itu belum berbuah, maka orang akan cenderung menganggap keburukan itu tidak ada dampaknya. Nah, saran saya sih tetap saja menjadi orang baik, jangan sampai kapok menjadi orang baik. Apalagi kalau kita sudah bantu orang begitu ya, malah ditusuk dari belakang. Ibarat kata air susu dibalas air tuba gitu. Satu hal yang bisa dijadikan pegangan yang bisa menguatkan kita untuk tetap menjadi orang baik, yaitu hukum karma tidak mungkin salah alamat, udah selesai. Karena kalau kita melakukan keburukan dan belum berbuah, potensi untuk berbuah akan tetap ada. Jangankan yang orang biasa, Sang Buddha coba kurang baik apa beliau? Mau dibunuh oleh sepupunya sendiri. Banti Moggallana juga bagaimana meninggalnya. Jadi meskipun dia sudah mencapai kesucian beliaunya, apalagi Sang Buddha sudah sempurna begitu, kalau keburukannya di masa lampau itu berpotensi untuk berbuah akan berbuah. Tapi bedanya beliau tidak akan membuat karma yang baru. Jangankan karma yang baik, yang buruk pun beliau tidak akan lakukan. Tapi orang biasa kalau diperlakukan buruk padahal sudah menjadi orang baik, keluar kebencian. Makanya di Karanya Metta Sutta kan ada satu kalimat bagus sekali. Biaro sana patigasanya, nanyamanya sadu kami jaya. Jangan karena marah dan benci, kita mengharap yang lain celaka. Kan biasanya gitu kalau kita sudah disakiti, wah, doa orang yang tersakiti itu manjur. Mudah-mudahan kamu, itu dah. Biasanya yang jelek-jelek diisi. Padahal begitu ngomong begitu, kan sedang melakukan keburukan yang baru sebetulnya. Makanya ndak patut kita menjadi kapok berbuat baik gara-gara lingkungan kita itu tidak baik. Karena Sang Buddha sendiri pernah berpesan. Pesannya bagus sekali. Dwe me bikawe pugala dulaba lokasming. Kata me dwe, yo cak pubakari, yo cak katanyu kata wedi. Artinya apa? Wahai para biku, ada dua hal yang sangat langka di dunia ini. Langka artinya sangat sulit ditemukan. Apa itu? Orang yang baik dan orang yang mau balas kebaikan orang. Itu langka di dunia. Berarti di dunia banyak kan bagaimana? Sudah mah jahat, tidak tahu diri pula. Sehingga kita mesti hati-hati. Karena memang kenyataan dunia begitu, kata Sang Buddha, banyakkan orang jahat daripada orang baik. Nah, kalau kita tidak punya pegangan, misalkan satu kalimat pendek saja. Kama sakomhi. Nah, itu bahasa sederhananya yaitu hukum karma tidak mungkin salah alamat, udah nyantai kita gitu. Tidak ada alasan untuk kita melakukan keburukan. Itu baru satu hal. Jadi banyak sekali poin dhamma yang bisa dilakukan untuk menguatkan batin agar kita tidak tergelincir oleh hal-hal yang sifatnya luaran gitu. Kalau ini terus disampaikan bisa sampai besok pagi nanti.
Jadi saya rasa cukup untuk pertanyaan itu ya. Anu Dana semoga menjawab. Hmm. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Luar biasa. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Atau kalau misalnya Romo Ramani ada yang mau berinteraksi langsung, boleh raise hand. Tentunya secara virtual ya. Jangan raise hand beneran pegel nanti kan bakal kelihatan. Raise hand secara virtual nanti akan kami fasilitasi untuk berinteraksi langsung dengan Bante. Saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada, wah panjang ini. Dari Bapak Kevin Marcelo. Selamat malam Bante Soti Hotu. Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, apakah pandangan agama Buddha mengenai perdukunan? Jika seseorang pergi ke dukun, pada umumnya hanya untuk melakukan pesugihan yang seseorang lakukan pada kehidupan sehari-hari, baik dari meminta kekayaan, dendam orang yang belum terbalaskan, perjodohan, dan lain sebagainya, tetapi tanpa disadari, orang yang melakukan pesugihan tersebut bisa mengundang roh jahat atau energi jahat yang ada pada diri orang tersebut, sehingga seseorang tersebut bisa celaka akibat melanggar perjanjian tersebut dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Pertanyaannya, apakah di dalam agama Buddha, seseorang yang pergi ke dukun dapat menyebabkan karma buruk seseorang baik bagi seseorang, baik dari diri sendiri, orang terdekat, orang lain, dan sebagainya? Mohon pencerahannya. Oh, ini cerita tumbal aja Mas Diri. Seru sekali kayaknya. Bentar ya. Saya cari dulu dukun itu apa sih artinya kalau KBBI. Eh, menurut kamus ya, dukun Heeh, itu artinya orang yang mengobati. Satu. iya. Kedua, orang yang menolong orang sakit. Dua. Yang ketiga ini yang bahaya ini. Memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan sebagainya. Jadi ini mungkin konteksnya adalah dukun yang jahat begitu kali ya, yang pakai mungkin media makhluk, mungkin pakai media mantra-mantra begitu. Kalau dalam agama Buddha, apakah ada yang demikian-demikian? Di pustaka suci sih ada. Karena kalau kita buka di kitab ulasannya, perihal cara-cara untuk membunuh begitu ya. Maksudnya begini, faktor pelanggaran untuk membunuh itu kan ada 5 tuh. Satu harus ada makhluk. Kedua tahu itu makhluk. Ketiga ada niat membunuh. Keempat ada upaya. Dan yang kelima makhluk tersebut mati. Nah di upayanya ini disampaikan bahwa salah satu termasuk pelanggaran sila adalah ketika kita menggunakan jasa jampi-jampi ini, menggunakan jasa pesugihan ini. Jadi, kalau sudah sampai pergi ke dukun yang buruk itu, apalagi punya dendam, tadi disampaikan saya baca dulu. Dendam, kemudian apa ini? Pesugihan, wih, macam-macam. Nah, itu sudah melakukan keburukan sebetulnya, apalagi yang dendam itu. Terus, hal yang perlu diperhatikan adalah kalau mereka pakai media makhluk-makhluk demikian, kalau kita berbisnis dengan orang yang culas, tapi masih kelihatan fisiknya, mau enggak? Pasti enggak mau. Karena riskan enggak adil. Tetapi ini sudah mah dalam arti culas begitu ya untuk sama-sama melakukan keburukan, enggak kelihatan lagi yang diajak. Nah, itu lebih tinggi lagi resikonya. Jadi menurut saya pribadi, saya sarankan janganlah ke sana begitu, ke hal-hal yang negatif demikian. Kemudian, apakah seseorang yang pergi ke sana itu menyebabkan karma buruk bagi dirinya sendiri? Jadi, untuk menjawab ini, kita harus kembali ke standar umum yang diberikan oleh Sang Buddha tentang karma. Karena kalau standar ini kita tidak paham, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan sejenis yang variasinya banyak sekali. Tetapi begitu tahu standar umum ini, kita tidak akan lagi bertanya apakah ini karma buruk atau enggak. Gitu. Jadi standar dari Sang Buddha itu begini. Cetanahang bikawe kamang wadami. Cetayitwa kamang karoti. Kayena wacasa manasa. Jadi artinya,
Kehendak itulah, wahai para biku, yang kusebut sebagai karma. Setelah berkehendak, seseorang melakukan keburukan lewat pikiran, lewat ucapan, lewat badan jasmaninya. Jadi kalau kita ke tempat itu, niatnya buruk, sudah karma. Sejak niat itu sudah karma. Apalagi berjalan dengan tubuh kita begitu. Maaf ya, saya minum dulu. Apalagi sudah berjalan pakai fisik ke sana, itu juga melalui perbuatan sudah begitu. Jadi untuk diri sendiri apakah karma? Ya itu sesuai dengan standar yang tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagi orang lain dan sebagainya. Nah, karena karma itu adalah niat, jadi yang secara aktif melakukan keburukan adalah yang pergi ke sana. Terus kalau keluarganya kok kena, berarti sebab akibat tetap jalan. Misalkan gini, orang bisa lahir ke satu keluarga biasanya karena punya kemiripan potensi karma. Termasuk kalau kita lahir di keluarga yang orang tuanya senang begituan. Berarti potensi karmanya mirip-mirip sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua itu sedikit banyak berimbas pada kita. Tetapi bukan berarti orang tua yang melakukan karma, kita yang dapat akibatnya. Tidak seperti itu gitu. Jadi potensi-potensi buruk itu terkondisi untuk berbuah ketika anggota keluarga kita melakukan itu gitu. Jadi bisa saja seperti tadi kan Bante Losaka kan perilakunya di zaman dulu kan agak buruk sehingga bukan agak buruk sih buruk sekali. Sehingga Bante Sariputta saja yang luar biasa banyak kebajikannya juga malah nggak dapat makan. Di sisi lain, di cerita yang lain ada namanya Bante Siwali. Bante Siwali karena jasa kebajikannya besar, ketika itu Sang Buddha mau berkunjung ke hutan tempat Bante Rewata diem. Tapi rute ke sana kering kerontang, gersang begitu dan di dalam hutan itu banyak yaka, banyak apa begitu makhluk-makhluk sehingga tampaknya sulit ada umat tinggal di sana gitu. Tetapi karena tahu jasa kebajikan dari Bante Siwali ini besar sekali, diajaklah dia gitu. Sama mungkin dengan umat-umat yang mau jalan-jalan kemana ngajakin Bantenya. Dengan harapan mungkin biar aman, biar sekalian dapat jasa kebajikan mungkin ya. Gitu. Jadi apakah bisa berpengaruh? Kemungkinan bisa, tetapi bukan gara-gara orang lain yang berbuat kita yang menerima, tetapi kemungkinan besar itu bisa membuahkan potensi-potensi karma di masa lampau yang buruk sehingga kita juga kena imbasnya. Begitu ya. Semoga menjawab kepada Pak Kevin. Nah, Baik, terima kasih Bante. Wah, udah tercerahkan ya berarti jawaban dari Bante soal perdukunan ini. Baik, Bante, ya, tadi Bante sudah menjelaskan ada hubungan dengan hukum karma. Bante juga, kalau saya dapat tarik kesimpulan, jadi intinya ada sebab akibat, Bante ya, lalu ada kondisionalitas ya. Jadi kayak Sang Buddha tadi ngajak Bante Siwali kan, sebenarnya Buddha kan mengkondisikan karma baiknya biar berbuah. Jadi Buddha juga dapat berkah atas atas wipakanya karma baiknya Buddha sendiri ya. Jadi ya bukannya gara-gara Bante Siwali bagi bagi berkahnya ke Buddha, bukan begitu ya nanti. Jadi Buddha ya. mengkondisikan. Jadi ada kondisionalitas dan ada kausalitas tadi ya. Kalau saya tarik kesimpulan. Baik, Bante belum ada yang bertanya lagi. Saya yang tanya deh. Lalu gini ya Bante ya misalnya. eh, Kalau misalnya memang kita dalam kondisi yang lagi dalam tadilah Bante sebut misalnya kondisi kesialan gitu ya Bante ya. Lalu sebagai umat Buddha itu harus mempunyai pandangan seperti apa sih Bante? Maksudnya apakah kesialannya harus dipandang seperti apa gitu Bante? Kalau kita sebagai umat Buddha, lalu bagaimana juga kesialan ini bisa bisa
bisa bisa dijadikan bagian dari perjalanan spiritual kita menuju pencerahan, Bante. Ya, jadi agar bisa mentransformasikan, misalkan ketika kita berada di titik terendah, cuman satu kuncinya agar bisa menahan itu, sabar. Apa sabar? Sabar itu adalah kemampuan batin menahan, menerima gejolak batin dengan penuh pengertian. Jadi kata kuncinya di sini justru ada dengan penuh pengertian. Karena kalau tanpa penuh pengertian, itu namanya berpasrah pasif begitu aja. Jadi tidak dapat apa ya, tidak dapat insight, tidak dapat apa. Pokoknya saya ya sudahlah, pasrah sajalah begitu. Jadi tidak melihat itu sebagai penopang bahwa kehidupan itu ya memang demikian begitu. Jadi mesti sabar ketika berada di bawah itu dan dipikir-pikir bahwa kalau bukan kita yang berbuat di masa lampau, tidak akan mungkin ini menghampiri saya. Saya sering mengibaratkan buah karma itu seperti paket. Dulu kita sudah mesen paket banyak sekali. Banyak, tidak tahu tuh. Kadang ketika paket itu datang, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang disalahin siapa biasanya? Biasanya kurirnya yang disalahin. Padahal kurirnya kan tinggal nganter aja, yang mesen padahal diri sendiri. Sama juga kita ketika berhadapan dengan orang lain, mungkin mendapatkan apa ya kata-kata yang tidak menyenangkan, mendapatkan kerugian, yang kita salahin siapa? Orang itu gitu. Kurirnya kita salahin gitu. Jadi dengan menyalahkan kurir kita ngorder paket yang baru. Masalahnya kita nggak tahu paket itu berapa banyak, paket itu datang sampai kapan nggak tahu. Terus, nah itu akan datang tuh terus paket yang menyenangkan kadang serakah kita. Paket yang tidak menyenangkan datang marah-marah kita terus saja begitu sehingga rumahnya lama-lama sesek. Nah, sekarang cara terbaik agar paket itu tidak datang, yang pertama adalah jangan mesen lagi. Yang kedua, agar paket itu tidak datang, jangan punya alamat rumah. Bingung dah tuh nanti paket kamarnya tuh mau dikirim kemana kalau tidak punya alamat rumah. Nah, ini hanya perumpamaan yang saya dapatkan terinspirasi dari Dhammapada dan Udana, kalimat pertama yang Sang Buddha ucapkan setelah mencapai kesucian. Melalui banyak kelahiran dalam samsara, aku mencari pembuat rumah itu kan. Nah, itu. Jadi kalau pembuat rumahnya itu sudah ditemukan, pasak-pasaknya dirobohkan, semuanya dihancurkan, ndak bikin rumah baru lagi, ndak punya alamat lagi, piye caranya paket datang. Gitu. Jadi kita mestinya sebagai umat Buddha yang telah mengenal Dhamma, sebaiknya segera tinggalkan rumah yang lama, jangan bikin rumah baru lagi. Sehingga paket yang banyak itu yang sudah kita pesan lewat apa sih namanya? Janganlah ini direkam soalnya nggak boleh nyebutin online shop. Lewat e-market lah gitu. Lewat itu, lewat niatan Aplikasi. kita kan. Kalau mau oh, pesan yang baik, oh aku pengen Ya, lagi di surga, aku melakukan ini. Kemudian di tengah jalan dalam upaya itu tidak sesuai dengan keinginan, kebentur pesan yang kemarahan, begitu terus terulang-ulang. Nah, itu datang lagi, begitu. Jadi bagaimana caranya agar tidak punya rumah Bante? Jangan mengklaim tubuh maupun batin sebagai diri, sebagai milik diri. Karena anggapan sebagai diri itulah alamat rumah. Dalam arti lain, hancurkan Sakaya Ditti,
Sakayaditi artinya pandangan keliru tentang identitas. Identitas itu adalah nama lain dari alamat. Jadi hancurkanlah Sakayaditi itu sehingga tidak lagi lah datang paket-paketnya itu. Ya, semoga bisa apa menjawabnya. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Jadi, jangan punya KTP, Bante. Iya. Dulu saya dia kasih tahu kalau karma itu kayak hutang piutang, Bante. Kalau piutang tuh kita inget, Bante. Kalau utang itu nggak inget. Loh, kok datang karma buruk? Saya salah apa ya? Kan kalau utang kita nggak inget. Tapi kalau harta kita kan gua catat rapi kan. Lihat apa buku rekening bank, wah ada sekian, ada sekian. Oh, cari ini cuan sekian. Tapi kalau utang itu, aduh lupa. Entah dua tiga tahun lagi tiba-tiba ditagih gitu. Apalagi sekarang lagi marak pinjol. Baik, Bante, di chat ada pertanyaan lanjutan dari Pak Kevin ini aja, Bante. Saya bacakan. Izin bertanya lagi, Bante, apakah di zaman Sang Buddha ada seseorang yang melakukan pesugihan bagi orang yang melakukannya sehingga menyebabkan terlahir di alam menderita? Terima kasih. Mohon pencerahannya, Anumodana. Wah, ini jangan ya. Siapa tuh Kevin? Jangan. Tapi begini loh ya. Ada satu cerita di Dhammapada. Mereka itu bukan pesugihan, tapi kerjasama dengan Yaka. Jadi awalnya kan mereka itu tuh berantem melulu kan, si manusia ini dengan si Yaka ini. Tapi akhirnya karena terkondisi mereka kenal Dhamma, sehingga Yaka ini jadi akur dengan petani ini begitu. Nah, Yaka ini salah satu kemampuannya adalah tahu nanti hujan atau kering gitu. Jadi Yaka ini yang ngasih tahu si petani itu, besok kering, kamu nanamnya di bagian bagian bawah kalau tidak salah itu ya di bagian bawah sehingga nanti kena aliran air padinya begitu. Terus misalkan nanti musim hujan kamu tanam di bagian agak atas sehingga kena air tidak menggenang gitu sehingga tumbuhannya tetap tumbuh begitu. Jadi mereka itu kerjasama sebetulnya. Mungkin apakah ini dimaksud dengan pesugihan juga saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas eh, sangat riskan, apalagi kalau ini saya dari cerita-cerita masyarakat loh ya, bukan di pustaka suci. Biasanya kan ada hal-hal yang dikorbankan kan. Ada yang menjadi upahnya begitu. Nah, itu kadang harus mengupahkan orang-orang terdekat katanya gitu. Jadi meskipun saya ndak nemu, masih belum nemu begitu ya pesugihan. Sebentar dulu saya mikir dulu ya, ada nggak ya? Itu sih yang teringat cuman petani sama Yaka yang saling kerjasama aja. Tetapi ya itu, saya belum nemu sih yang cerita-cerita begitu ya. Mana tahu nanti yang di YouTube ada yang pernah itu ya silahkan di kolom komentar aja biar Kevin bisa ini menjawab. Oh, ada tambahan lagi nih. Boleh saya baca enggak? Dari Kevin Marcelo. Saya tidak melakukan hal itu, Bante. Cuma bertanya aja tentang ya, ya, ya. Bercanda tadi ya. Ya, ya itu jawaban saya. Jadi kalau kerjasama dengan Yaka begitu sih ada, cuman mereka bukan atas dasar tumbal atau apa, cuman murni saling membantu. Karena begitu panennya besar kan Yaka itu juga dapat persembahan. Nah itu, tetapi tidak dengan menumbalkan siapapun begitu. Jadi saya belum nemu. Oke, baik, Bante. Jadi, sampai saat ini Bante belum menemukan ya. Mungkin nanti eh Romo Ramani, teman-teman, baik yang di Zoom atau di YouTube, boleh mengulik kembali Tipitaka atau Pustaka Suci, mana tahu menemukan ya cerita tentang pesugihan dan tumbal. Tapi kalau Bante cerita Yaka tadi hebat tuh berarti sebenarnya zaman dulu sama zaman sekarang itu mirip ya Bante ya. Dulu ada Yaka ngasih tahu cuaca, sekarang ini kita ada badan BMKG gitu tadi yang ngasih tahu perkiraan cuaca gitu. Atau kalau saya cerita sekarang kan tentang virtual reality misalnya itu Bante ya. Kan zaman Buddha Buddha juga waktu yang Ratu Kema gitu itu kan virtual reality ya Bante sebenarnya.
Cuma sekarang pakai teknologi, mungkin zaman dulu pakai ID atau pakai kekuatan batin. Kan sebenarnya Buddha menampilkan sosok Dewi, sosok wanita yang mengipasi, yang muda, jauh lebih cantik daripada sang ratu kan. Terus lama-lama tua, terus giginya copot, keriput, terus meninggal dan jadi tulang itu kan sebenarnya kan itu PR juga kan sebenarnya. Jadi teknologi zaman dulu itu udah dipakai. Teknologi zaman dulu itu diulang kembali dengan apa? Dengan teknologi saat sekarang ya. Jadi sebenarnya agama Buddha ini luar biasa ini. Udah ketinggalan zaman. Baik, teman-teman. Ah, ini ada yang chat lagi. Coba saya baca lagi. Nah, ini Pak Andrew Yogianto nanya lagi, Bante. Izin tanya lagi, Bante. Yang soal orang jahat tadi mungkin aja hoki, namun batinnya terancam, takut ketahuan sehingga harus bayar uang damai. Sedangkan orang baik mungkin saja sial, namun saat tidak menyesali batinnya bisa damai. Bagaimana tanggapannya, Bante? Ya, mungkin bisa seperti itu, begitu. Karena kemungkinan kan selalu ini. Karena yang namanya ini ya, yang namanya karma itu bukan harus yang luaran loh. Justru yang makin besar pengaruhnya itu adalah yang dari daleman gitu. Jadi saya mau inilah berbagi cerita ya dulu. Ini kejadiannya lama sekali ya. Nah, waktu itu saya sedang mengerjakan sesuatu. Kemudian saya lihat teman saya juga mengerjakan sesuatu. Karena kami baru kenal begitu, dalam arti baru kenal beberapa minggu apa begitu, saya lihat teman saya yang belum kelar, bantu kan. Saya bantu tuh mengerjakan pekerjaannya. Saya nggak mau sebut nama pekerjaannya apa begitu, nanti soalnya gampang dilacak. Kemudian setelah dibantu demikian, selesai kan? Nah, besoknya ketemu lagi dengan teman tersebut gitu. Kerjaan saya selesai, kerjaan dia belum selesai. Ya saya niatnya bantu lagi kan gitu. Tetapi setelah saya bantu untuk kedua kalinya, dia ngomong ke saya, lain kali kamu jangan bantu saya lagi ya. Saya bisa sendiri. Tetapi nadanya agak jutek. Mestinya kalau kita punya pekerjaan dibantu oleh orang lain, senang apa enggak? Karma baik apa karma buruk yang sedang berbuah? Mestinya karma baik. Tetapi kalau yang ada di dalam batinnya adalah kecurigaan, ini kenapa dia nih baik? Pasti ada maunya ya. Nah, padahal mestinya itu adalah karma baik memunculkan hal buruk di dalam batinnya sehingga batinnya menderita. Alih-alih merasa senang, merasa diperhatikan sehingga dibantu, dia akan merasa terancam, merasa apa? Mungkin dipermalukan. Nyapu saya bisa kok, misalkan di wihara begitu ya. Anak wihara begitu, tugasnya menyapu. Kalau ada umat datang menyapu, mestinya kan petugas wihara itu merasa ini kan, wah enak ya umat-umat sekarang ada perhatian. Wah, hebat ya umat-umat ini bisa bantu pekerjaan saya. Itu kalau kondisi batinnya baik. Tapi kalau kondisi batinnya buruk, emang dia mau menggantikan posisi saya apa? Atau emang sapu-sapuan saya tidak bersih apa? Nah, itu. Jadi justru mendapatkan hasil karma baik mestinya, tetapi yang di dalam itu malah hal buruk, maka akan direspon menjadi hal yang buruk. Secara fisik itu tampaknya baik, tetapi secara batinnya itu ya itu karma buruk yang sedang berbuah jadinya. Gara-gara apa? Kualitas batin kita. Atau saya kasih contoh satu lagi yang sering tak pakai untuk biar biar lebih gamblang begitu ya. Misalkan itu ya, biar lebih gamblang. Sepertinya saya juga pernah menyampaikan di tempat ini. Ada dua orang yang dulu temenan begitu, sudah lama temenan, satu SMA. Tapi yang satunya ini bodoh dan miskin, satunya ini dia cukup berada, tetapi tidak bodoh-bodoh amat. Nah, itu.
Karena satunya ini agak miskin, agak melarat, sehingga nggak bisa kuliah. Yang agak bodoh ini udah bodoh, nggak bisa kuliah lagi, sehingga dia langsung kerja. Sedangkan yang satu ini, yang cukup berada dan tidak bodoh ini, dia bisa kuliah, gitu. Kuliah tinggi lah begitu. Anggaplah sampai S2 begitu kuliah. Selesai kuliah, dia ini keterima kerja di satu perusahaan di bagian personalia anggap. Jadi dia dapat kontrak kerja, gajinya lumayan untuk fresh graduate ya, meskipun fresh graduate dari S2 begitu dapat 10 juta lah anggap. Dapat 10 juta. Happy harusnya dia itu, happy dapat wah gaji lumayan gitu. Nah, tugas pertamanya dia adalah ngerapihin berkas-berkas karyawan. Dia rapihin tuh berkas-berkas karyawan, dilihat KTP-nya, dilihat biodatanya, dilihat kontrak kerjanya, jadikan satu, begitu dirapi-rapikan. Sampai suatu saat dia ngelihat KTP temennya ketika SMA dulu, yang agak bodoh itu, yang nggak bisa melanjutkan kuliah. Nostalgia lah dia, wah dulu orang ini sebangku sama saya, ternyata kerja di tempat yang sama. Terus dilihat biodatanya, dicocokkan, oh ya benar juga. Terus dilihat kontrak kerjanya, di bawahnya ada gaji 30 juta. Saya S2 10 juta. Dia tamat SMA 30 juta. Saya nggak bodoh-bodoh amat loh, 10 juta. Dia dulu bodohnya bukan main, 30 juta. Kira-kira dapat gaji 10 juta itu karma baik atau karma buruk jadinya? Sangat tergantung dari batinnya. Kalau di batinnya itu adalah ketinggi hatian, keiri hatian, maka dapat gaji 10 juta, kemudian dapat berita temannya itu dapat 30 juta, maka 10 juta itu menjadi karma buruk langsung menurut dia loh, hasil karma buruk. Tetapi kalau dia di dalam hatinya adalah kerendah hatian, mudita cita, tahu temennya dapat gaji besar, bukannya dia menderita, malah dia akan sangat berbahagia. Oh, temanku yang dulu, saya pikir karena nggak bisa kuliah, dia nanti kerjaannya tidak bisa bagus. Ini buktinya dia gajinya besar. Pasti dia punya kualitas yang luar biasa bagus. Oke, aku punya pengetahuan, dia pasti punya pengalaman. Aku bisa belajar banyak dari dia, sehingga nanti paling tidak gajinya bisa setara. Jadi hanya karena perbedaan kualitas batin, kejadiannya sama, wipakanya sama, dirasakannya beda. Itu jadi yang namanya karma itu, buah karma loh ya, dirasakan sebagai kebahagiaan atau penderitaan, itu masih sangat bergantung dari kualitas batinnya. Kalaupun yang di luar sana banyak, karma baiknya berbuah, tetapi kalau di dalam hatinya itu tidak ada keberpuasan, maka yang banyak itu belum membuatnya merasa kaya. Tetapi kalau yang ada di dalam hatinya itu adalah keberpuasan, santuti, meskipun yang di luaran itu serba pas, dia akan merasakan dirinya sudah kaya. Makanya kan Sang Buddha ngomong, santuti paramang danang. Keberpuasan hati itulah kekayaan yang paling tinggi. Karena begitu ada keberpuasan, apapun yang ada, kita merasa cukup. Tapi kalau tidak ada keberpuasan, apapun yang ada, kita merasa miskin gitu. Jadi mungkin saja kejadiannya seperti yang tadi itu, oh mungkin dia hoki tapi batinnya terancam karena ketahuan, kemudian penderitaan, nah itu bisa jadi. Atau mungkin yang harus bayar uang, eh
Tapi mungkin yang baik, mungkin tampak luaran itu sial, tapi karena dia batinnya tidak terlalu terpengaruh, jadi damai ya bisa jadi gitu. Jadi tanggapan saya bisa jadi gitu. Ya, anu Dana. Baik, terima kasih Bante. Wah, ini pesan Sang Buddha jadi pepatah umum Bante. Ya, orang yang kaya itu orang yang merasa puas jadi. Ternyata itu santuti apa paramang dana ya Bante. Ya, ya di Ya, ya teman-teman dapat quote bagus ini. Ternyata yang umum kita dengar itu ternyata dari kata Buddha juga salah satunya. Baik, Pak Eko, sudah terjawab ya. Jadi bagaimana kita menghadapi 8 kondisi dunia, Bantenya berarti tadi ya. Ya kan sebenarnya kan digaji 10 juta juga itu kan sebenarnya buah sama baik Bante dapat gaji 10 juta. Tetapi bagaimana batin kita apa merespon hal tersebut sesuatu bisa jadi dalam tema Bante hari bisa jadi sesuatu yang kesialan dianggap saya dalam kondisi sial nih padahal gajinya 10 juta dianggap kondisi yang sial gitu ya. Ya, jadi bagaimana? Jadi katanya dulu kalau mau jadi kalau kita mau nanam karma baik itu juga harus gembira. Jadi terimanya gembira kan sebab akibat katanya dulu yang bilang gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman di sini yang pernah belajar Abhidhamma mungkin tahu ya kan somanasa sahagatang gitu kan harus apa perbuatan baik juga harus dilakukan dengan gembira itu. Jadi kualitasnya juga lebih top dibanding kalau daripada kita UPK mungkin dapat duit 2 M juga ya rasanya biasa-biasa aja ya mungkin kita dulu nanamnya dengan UPK. Jadi sebab akibat. Jadi banyak sekali yang bisa kita petik dari pelajaran Kama ya, terutama transformasi bagaimana kesialan menjadi yang beruntung ini ya. Bante, sebenarnya diskusi kita seru sekali, tapi harus kita akhiri Bante karena keterbatasan waktu juga. Romo Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari sedama, terima kasih telah dengan penuh konsentrasi dan penuh perhatian. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang mengeksplor lebih jauh pemahaman kita tentang bagaimana menghadapi kesialan dan bagaimana mentransformasi menjadi sebuah keberuntungan. Mohon izin Bante, mungkin Bante bisa memberikan eh, closing statement untuk tema kita pada malam hari ini. Disilakan Bante. Ya, kapanpun ibu bapak mungkin merasakan kesialan begitu. Jangan sampai gara-gara kesialan itu kita malah melakukan keburukan. Karena bagaimanapun ya seperti yang tadi sudah disampaikan, hukum karma itu tidak mungkin salah alamat. Justru jadikanlah kesialan-kesialan itu untuk bercermin bahwa ya warna dunia itu ya salah satunya ada deritanya. Sehingga karena tahu warna dunia yang demikian itu, kita mulai itu pelan-pelan mengarahkan pelatihan batin, bukan hanya mengarah pada kebahagiaan-kebahagiaan di alam-alam, tetapi juga kebahagiaan yang melampaui alam-alam. Yaitu dengan cara apa? Merealisasi 4 kebenaran Arya, gampangnya ngomong dengan cara jangan sampai punya alamat rumah lagi. Gampangnya ngomong, jangan sampai mengklaim apapun sebagai diri, sebagai milik diri. Dengan demikian, ketika kita menerapkan nilai luhur tersebut, anatta, bukan diri, maka apapun kesialan yang kita alami bisa dilihat dari sisi yang lebih positif. Dan kalau bisa menerapkan ini di dalam batin, maka justru kesialan itu yang akan menjadi pupuk untuk mendapatkan keberuntungan yang paling tinggi ya. Semoga kita semua satu saat bisa merealisasi dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saya tutup dengan sabe sata, bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas closing statement-nya. Selanjutnya kita akan ke penyerahan sertifikat. Izin kepada Bante, saya mewakili Ketua Panitia Sebulan Pendalaman Dhamma tahun 2024 ini dalam rangka menyambut Waisak, memberikan apresiasi sertifikat kepada Bante Olaraguno atas partisipasinya sebagai narasumber yang diselenggarakan oleh Dhammasakacca Online dan KBTI Keresidenan Basuki. Mohon diterima Bante. Terima kasih Bante. Namo Dana.
Selanjutnya, mohon izin Bante untuk berkenan memimpin pelimpahan jasa. Ya, Ibu Bapak sekalian, setelah kita melakukan banyak kebajikan, ya, mulai dari melakukan penghormatan, kemudian mengulang tekad untuk mengambil pelatihan sila, kemudian kita bersama-sama melakukan bincang damai. Semoga tumpukan jasa kebajikan ini tidak hanya bermanfaat bagi kita sekeluarga, tetapi juga bagi para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka turut mengetahui, dan dengan turut mengetahui, semoga mereka berbahagia. Icitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sabe purentu sangkapa candu panarasu yatha mani joti rasu yatha sabe tiyo viwajantu sabarogo satu mate bhavatwantarayo Sukhi digayuko bhawa abhiwa dan nasi lisani cangudha pacayino cataru dhamma wadanti ayuwano sukhang Balang idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo hidang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata Sabha Buddha Nubhawena Sada Sothi Bhavantu Te Bhavatu Sabha Manggalang Rakhantu Sabha Dewata Sabha Dhamma Nubhawena Sada Sothi Bhavantu Te Bhavatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata sabha sanghano bhavena sada sothi bhavantu te. Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita telah mendengarkan sharing atau pembabaran nama dari Bante. Bante juga telah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga menambah pengetahuan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengucapkan O Kasa Wandami Bante. Abiwadana silisa nicang udha pacaino cataru dhammawadanti ayuwano sukhang galang. Sadu, sadu, sadu. Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita tutup sesi kita pada malam ini dengan membacakan kembali Paritanama Karapata. Mari kita bersama-sama kembali bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, Swakhato Bhagawata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo, Dhammang Namassami Dhammang Namasami, Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanggang Namami. Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa bagi kesejahteraan semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, demikian sesi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Sis Amelia sebagai MC pada sesi malam ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mulyadi yang telah memandu acara pada malam hari ini. Baik, setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama untuk melakukan kebajikan, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama dapat berdana melalui rekening BCA Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya atau Yayasan Dhamma Meta Jember. Ekspedit episode ke-26 akan diisi oleh Yang Mulia Bhikkhu Meda Wirotera dengan topik mengapa terjadi pemanasan bulan. Baik, akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Olaragono dan Yang Luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma pada malam hari ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Amelia Larissa, pamit undur diri.